Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idamo nyati nangkoto sukhita hontu nyatai. Bapak Ibu, saudara-saudari, juga para kerabat dari mendiang, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini adalah peringatan meninggalnya mendiang Bapak Tanda tepat 3 tahun untuk penanggalan Tionghoa. Untuk penanggalan Indonesia tanggal 5 November. Hari ini meniru negara Buddhis. Di negara Buddhis seperti di Myanmar atau di Thailand, jika ada keluarga yang meninggal, maka keluarga mengundang biku untuk memberikan dhamma. Dan dharma ini agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan kebijaksanaan dhamma, kemudian karma baik dari pembabaran dhamma ini diharapkan melimpah kepada mendiang yang telah meninggal. Sang Buddha mengatakan bahwa dana dhamma dana jinati, pemberian dhamma adalah yang tertinggi. Semogalah Bapak Ibu Saudara malam hari ini berkonsentrasi, kita mendengarkan dhamma desana lebih kurang 30 menit saja. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ini benar-benar masuk masa katina. Hari ini pun masa katina. Jadi sebenarnya semua dana yang diserahkan sejak tanggal 29 Oktober ya bisa dikatakan dana masa katina. Bukan dana katina, dana masa katina. Masa katina itu terhitung 1 bulan. Jadi kalau keluar masa tanggal 29 Oktober ya lebih kurang 28 hari, itu 1 bulan penanggalan India. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini pun masih adalah suasana masa katina. Apa maksudnya Bante? Apa kelebihannya? Apa perbedaannya? Selama 3 bulan dari Juli sampai Oktober, para biku jauh lebih jarang kemana-mana dibandingkan bulan-bulan lainnya. Jadi selama 3 bulan itu disebut masa-masa, yang artinya musim hujan. Pada zaman Sang Buddha sulit kemana-mana karena hujan deras. Karena hujan sangat deras, khawatir di jalan itu ketemu ular, ya, ketemu kalajengking, dan juga hewan-hewan lainnya. Dan juga kalau perjalanan jauh khawatir bertemu bandit. Walaupun para biku ya jarang sekali diganggu bandit. Bapak Ibu Saudara, selama 3 bulan itu para biku fokus belajar dhamma, bermeditasi, praktik dhamma. Oleh karena itu keluar dari masa 3 bulan itu
umat Buddha sejak zaman Sang Buddha sampai zaman sekarang menganggap itu adalah masa terbaik untuk berdana. Muncullah yang disebut perayaan Fatima. Bahkan Bapak Ibu Saudara, informasi ini akan sedikit mengejutkan. Kalau Bapak Ibu belum pernah dengar ya, akan sedikit mengejutkan. Bahkan yang disebut Cik Wei Hua, ya, sembahyang Cik Wei Hua, itu adalah tempat keluarwasa para biku di Tiongkok. Ya, mereka berpuasanya bukan Juli sampai Oktober. Jadi mereka berpuasanya itu 3 bulan sebelum Cik Wei Hua. Keluarnya pas Cik Wei Hua. Lalu karena keluar puasa Cik Wei Hua bulan 7,5, itu dianggap oleh masyarakat masa terbaik untuk berdana. Tapi tidak semua orang rajin berdana. Mungkin muncullah mitos, ayo berdana untuk para leluhur. Kenapa? Karena pintu neraka hanya dibuka 1 bulan ini. Entah siapa yang pergi ke neraka untuk ngecek ya. Betul ya? Tapi manusia memang begitu. Kalau tidak digertak sedikit nggak mau jalan. Betul ya? Begitu dikatakan, ini kesempatannya. Pintu neraka hanya terbuka 1 bulan ini. Lalu semua orang sibuk sembahyang leluhur. Sedihnya lagi, kenapa ya semua orang yakin leluhurnya masuk neraka? Betul ya? Wah, sedih sekali. Sebagai umat Buddha jangan begitu ya. Yakin saja keluarga kita lahir di tempat yang baik. Begitu ya. Bahkan kalau sembahyang, saya tidak tahu kalau di kota lain. Dulu di kota Medan dijual itu baju kertas, mobil kertas ya, HP kertas, uang kertas, banyak uangnya. Begitu bakar, nolnya itu, aduh. Kalau nolnya 9 kan miliar, nolnya 12 triliun, nolnya 15 kuadriliun, kadang lebih. Wah, nolnya banyak sekali. Tapi saya baca di bawah, hell bank, bank neraka. Jadi orang senang sekali bakar uang untuk leluhurnya, tapi uang neraka. Berarti kalau leluhurnya masuk surga, tidak bisa pakai, harus heaven bank, gitu ya. Nanti saya cetak heaven bank. Tidak mau cetak kuadriliun, saya tidak mau cetak kuadriliun. Saya cetak 100 aja. Ya, 100 heaven bank, 100 HB. Kok sedikit Bante? Di surga tidak inflasi. Gitu ya? Di surga tidak inflasi, di neraka inflasi. Uangnya sudah seperti uang Zimbabwe. Bapak Ibu nanti cek di Google, uang Zimbabwe saking inflasinya pakai timbangan kalau beli roti, ya nanti cek sendiri, saking sulit dihitung ditimbang. Bapak Ibu seumur hidup pun belum pernah nimbang uang ya. Coba nanti pulang 50.000 1 on itu berapa? Jadi lain kali kalau terburu-buru timbang aja. Mungkin kalau timbangannya digital, cun juga ya, mungkin ya, tepat juga. Bapak Ibu Saudara, saya pertama mendengar ini dari ceramahnya Master Cheng Yen, ya, Seci. Dulu di Medan ada Tak Hai Tien Hai, masuk nggak ke Palembang? Ada yang masuk juga ya, tapi yang besar dulu Medan dan Jakarta. Saya dengar ceramah Master Cheng Yen, beliau mengatakan Cengbeng itu sebenarnya adalah keluarwasa para biksu di Tiongkok. Saya terkejut sekali. Itu artinya perayaan Cengbeng itu adalah katina. Betul ya? Hanya berdananya tidak juga, berdananya ke leluhur. Lalu saya mau cari literatur. Kalau literatur Buddhis yang bagus-bagus itu harus keluaran universitas besar, Oxford University, Hawaii University. Ini yang sering memproduksi buku-buku Buddhis, ya, atau publisher yang hebat-hebat, Springer, ya, Routledge. Mereka mengeluarkan buku-buku, misalkan The History of Mahayana Buddhism, The History of Chinese Buddhism. Jadi kalau kita mau cek harus buku seperti itu dan sangat akurat. Karena orang
Jakarta itu memang luar biasa. Kepengen tahu di Ponegoro, ada profesornya datang ke Indonesia belajar Pangeran Diponegoro 40 tahun. Ini beneran. Saya ketemu profesornya di Pusdiklat Jakarta. Jadi mereka kalau sudah mau belajar sesuatu, detailnya minta ampun. Saya mau cek di buku-buku bagus, tapi rasanya terlalu sulit, wasting time. Saya mikir, apa shortcutnya ya? Jalan pintasnya apa? Coba. Pas makan siang, saya tanya saja Bante Panyawaro. Betul ya? Nggak usah cari-cari buku. Cari di Google juga ada, nggak ketemu. Saya tanya Bante Panya, pas makan siang. Selesai makan, saya tanya. Biasanya kalau saya tanya sesuatu, selesai makan. Kalau belum makan, lapar. Orang dikasih makan dulu, dibiarkan makan dulu ya. Itu kebiasaan saya dulu jualan. Kalau saya mau jualan, jangan datang itu jam orang lapar. Datang itu jam 1. Orang sudah dengar. Ditawari apa aja beli kan. Tapi ini enggak begitu. Ini bertanya ke guru, ke Bante Panyawaro. Selesai makan siang, saya tanya beliau, Bante, izin bertanya Bante. Ya silakan. Saya mendengar dari ceramahnya. Saya tidak bilang mendengar dari siapa. Saya mendengar Bante bahwa perayaan Cikwe itu sesungguhnya adalah keluarwasannya para biku di Tiongkok. Benar tidak Bante? Terus beliau berpikir sebentar, mungkin 6 detik. Benar, sah, gitu ya. Tidak usah cari buku lagi. Kata beliau benar. Saya baru tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini juga adalah masa kabinet. Ya. Semoga kebajikan yang dilakukan menjadi kebajikan yang besar. Ada seekor burung di Indonesia. Tidak tahu Bapak Ibu pernah dengar atau belum? Namanya burung kedasi. Tidak pernah dengar ya? Burung kedasi ini burung jahat. Ibunya jahat, anaknya jahat. Ya, burung kedasi. Ya. Bagaimana jahat? Burung kedasi itu kalau bertelur males jagain anak. Iya, jahat sekali dia. Jadi dia bagaimana? Dia cari sarang burung lain, pas induknya nggak ada. Terus kalau induknya punya 4 telur, dia buang 2. Ini burung ini ya, dia tendang, telurnya itu jatuh. 2 dia buang. Dia nambahin 1 telurnya dia. Pinter ya? Pinter dan jahat. Lalu dia pergi. Nitip 1. Mungkin kalau dia telurnya 3, nyari 3 sana. Lalu setelah nanti telurnya menetas, nanti kalau penasaran cek sendiri ya, burung kedasi. Ya, burung kedasi. Begitu ini burung menetas, mata belum terbuka, bulu belum ada, masih anak burung, belum ada bulu, mata belum terbuka. Dia biasanya netas duluan. Saking jahatnya, dia sudah insting. Nanti telur yang lain dia buang. Ya, kadang-kadang sisa dia 1 atau sisa 2. Supaya apa? Supaya disayang, supaya makanan dapat banyak. Tapi anehnya, burung itu tidak tahu kalau itu bukan anaknya. Kasihan ya. Jadi dia pelihara anak haram. Ya, sudah haram jahat lagi ya. Kasihan. Nanti dia dibesarkan. Saya heran juga, induknya nggak heran untuk kenapa anak saya kok beda. Ya. Bapaknya putih, anaknya hitam. Ya. Lalu nanti besar, kedasinya pergi dan terus melakukan itu. Kenapa saya cerita burung kedasi? Dalam hidup ini kadang
orang bisa melahirkan anak durhaka. Contohnya Pangeran Ajatasattu bunuh ayahnya sendiri. Kisah Jalan Satria. Tapi kadang seorang anak bisa dapat orang tua durhaka. Tidak pernah dengar ya orang tua durhaka, tapi terjadi. Ya, sedih sekali. Saya sedih sekali. Beberapa hari, mungkin seminggu yang lalu ada berita. Tidak saya ikuti, cuma cek headline-nya saja. Seorang ibu menikam putrinya sendiri, belasan tusukan. Dan judulnya di headline itu apa? Ibu durhaka. Ada orang tua durhaka, ya? Ada orang tua durhaka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya tidak jadi burung kedasi? Masukkanlah dhamma dalam keluarga kita, begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak di rumah, ajarkan dhamma, ajarkan hukum karma, ajak berdana, ya. Ada orang tua dia ajari anaknya apa? Duit itu berharga, jangan kasih orang, simpen. Terus di sekolah dia diajari guru, ada yang membutuhkan, kasih ya, sumbangan. Kadang-kadang di sekolah juga diajak dana panti jompo setahun sekali. Dulu sekolah saya kadang-kadang ada ya anak yang kebakaran, kulitnya berapa persen, berapa puluh persen kebakaran, kita rame-rame mengumpulkan dana. Dulu waktu saya sekolah, saya pernah mengumpulkan dana untuk guru saya karena kecelakaan, pagi-pagi jatuh, kepalanya terbentur. Saya masuk ke satu-satu kelas, setiap kelas saya masukin untuk kumpulkan dana. Setelah itu mengumpulkan uang untuk operasi. Sayang, dananya kurang. Kami sudah sedih sekali. Beruntung waktu itu sisanya ditambahin oleh yayasan dan yayasan seji, yayasan sekolah dan yayasan seji. Akhirnya Bapak itu bisa operasi. Tapi juga sayangnya tidak terselamatkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar tidak ada burung kedasi di keluarga kita? Biasakan ajarkan dhamma untuk seluruh anggota keluarga. Tadi saya cerita anak harus diajarkan dhamma. Jadi kalau seorang anak dari kecil itu uang dijaga, berharga itu uang. Setiap anaknya mau berdana ke fakir miskin, berdana ke panti asuhan, berdana ke panti jompo, ayahnya marah, ibunya marah. Misalkan ya, misalkan marah ya, jangan begitu. Uang susah dicari, uang susah dicari. Akhirnya itu terkonsep dalam pikirannya, uang susah dicari, betul ya? Satu ketika gantian, ayah ibunya umur 75, lutut sudah sakit, jaga toko aja barang sering hilang, begitu ya? Ya, catat sesuatu sudah bersalahan, akhirnya menyerah, tidak bisa kerja lagi, mengharapkan anak. Anak bagaimana? Cuma kasih sehari makan 3 kali. Pagi makan bubur sama ikan asin. Orang tuanya protes. Kenapa setiap hari bubur ikan asin? Sesekali kue tiang goreng. Cari uang susah. Empek-empek. Cari uang susah. Cari uang susah. Begitu ya. Cari uang susah. Orang tuanya diam aja. Bagaimana tidak bisa melawan? Gak pernah diajak jalan-jalan, gak diajak jalan-jalan. Kamu kapan ajak saya jalan-jalan? Itu anak muda, itu giling. Kata mama. Itu jalan ke depan, balik ke belakang. Balik ke belakang. Mana bisa? Bisa. Itu bagi jatuh aja bisa. Begitu ya. Tinggal dipelihara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan jalan dari depan ke belakang, belakang ke depan. Bisa. Itu loh temannya mama ke Singapura, ke Penang, Hong Kong, Macau, cari uang susah, gitu ya, cari uang susah. Itulah hukum agama, begitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, semoga apapun yang kita alami dalam hidup kita petik sebagai kebijaksanaan. Kalau Bapak Ibu yang hadir di sini dulu punya ayah ibu yang kedasi, ya sudah. Hari ini Bapak Ibu jadi orang tua yang terbaik. Begitu ya.
Kalau Bapak Ibu tidak ingin kelak punya anak durhaka, hari ini Anda jadi anak yang berbakti. Begitu. Kalau gajian ingat orang tua dulu, ya harus. Ya. Tidak bisa kasih banyak banyak. Kirim makanan kalau tinggal di luar kota. Gimana kirim makanan? Grab, Gojek, sudah kirim telepon. Susah banget kalau Gojek Grab, kirim uang, gitu ya. Iya. Untuk apa bantai uang susah dicari? Supaya Anda kelak jadi orang yang berbakti. Karena baiknya besar. Tidak lahir di keluarga kedasi. Betul ya? Hari ini kita sayang orang tua, sayang anak, jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik. Lahir selalu di keluarga yang baik. Begitu ya? Saya pribadi sangat bersyukur, sudah besar dan tahu. Saya dapat orang tua yang sangat sayang anak. Saya bersyukur sekali. Sangat sayang anak orang tua saya. Bersyukur sekali. Kami anak 3 orang, tidak ada juga yang jadi bandel. Ya, semuanya jadi anak berbakti. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah contoh untuk kita, keluarga dari Mandian, Bapak Tandar, ini anak cucu semua berkumpul, mungkin juga saudara kandung ya, juga mungkin ibu juga hadir ya. Ini menjadi contoh untuk kita semua, keluarga yang berbakti, menjadi salah satu tugas dharma yang diajarkan Samuel. Lima menit terakhir, 10 menit ya. Semoga sempat ya. Sebenarnya ada 3 poin, tapi kalau diceritakan 3 poin takutnya tidak cukup. Lebih sedikit gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sejam gak apa. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar meniru cerita burung kedasi, cerita Katina, cerita Masawasa. Setelah ini 3 hal semuanya adalah dhamma. Bapak Ibu konsentrasi. Dan ada satu ajaran yang cukup mendalam ya. Karena sangat baik kalau ada dharma yang dibawa pulang. Dulu putri Raja Thailand pernah main-main ke Indonesia. Kalau kita belajar sejarah Thailand, semua orang Thailand pasti tahu Bandung, kota Bandung. Karena dulu adalah salah satu pangeran mereka. Ketika perselisihan keluarga, dia kabur ke Bandung, takut dibunuh, kabur ke Bandung. Kenapa kabur ke Bandung, Bade? Karena Indonesia dari dulu tidak banyak asosiasi dengan kerajaan Thailand. Kalau dia kabur ke Laos, ke Kamboja, ke Burma, bisa ketangkap karena sangat dekat antara satu pemerintah dengan pemerintahan lain. Kabur ke Indonesia, mereka tidak ada koneksi dan tinggal lama di kota Bandung, kalau tidak salah sampai meninggal. Salah satu pangeran Thailand. Yang kedua, semua orang Thai ingat bunga yang dibawa dari Indonesia. Satu ketika ada seorang putri raja jalan-jalan ke Indonesia, tidak tahu dia lihat dari kebun yang mana, tidak tahu ya, mungkin kebun raya Bogor, mungkin kebun raya di Bali, tidak tahu, atau di istana kerajaan, tidak tahu. Tapi dia lihat ada bunga cantik sekali warna ungu, cantik sekali bunganya. Dia minta, saya minta bunga ini yang mau saya tanam di Thailand. Ya boleh. Kadang-kadang tamu kerajaan itu dan tamu negara datang ke Indonesia minta tanaman. Sampai hari ini begitu. Kemarin ada rapat besar, saya lupa konferensi apa, pulangnya semua bawa bakau. Ya, jadi tamu negara dikasih bakau. Bapak Ibu Saudara, bunga ini dia bawa pulang, dia tanam di istana kerajaan. Satu ketika banjir, Thailand juga sering banjir.
bunganya hanyut. Lalu bunganya berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Hari ini ada di seluruh Thailand, terutama Bangkok. Namanya eceng gondok. Namanya eceng gondok. Di Indonesia saja kita udah denger aja udah gondok ya. Itu udah dikasih nama eceng gondok ya. Nampak aja gondok. Saya dulu tidak percaya kalau orang gondokan itu pemarah, saya nggak percaya. Satu ketika saya ketemu orang galak sekali, pelanggan saya dulu saya dimarahi 2-3 kali. Akhirnya ada orang yang lebih senior bilang, sudah jangan kesal, dia gondokan. Dia ada tiroid, dia makan obat itu dia kena tiroid. Beneran dia tiroid. Saya cek, beneran. Rupanya orang yang kena tiroid gondokan memang suka marah, begitu ya. Jadi kalau bapak itu ketemu orang marah terus, kamu mungkin tiroid, gitu ya. Jangan mungkin gondokan, tapi bapak itu dimarahin lagi. Apa itu tiroid? Cek sendiri, gitu ya. Nah, eceng gondok di Thailand namanya patok Jawa. Patok Jawa, ada Jawanya. Dokmai patok Jawa. Dokmai itu bunga, ya. Dokmai patok Jawa. Nah, ini menjadi legenda. Ini kisah nyata. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya ceritakan hari ini adalah eceng gondok. Eceng gondok ini sangat diremehkan. Kalau misalkan setiap 1 minggu 1 jadi 2, minggu depannya 2 jadi 4, minggu depannya 4 jadi 8, sedikit. Tapi entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba bisa jadi 1 sungai, betul ya? Saya kasih simulasi yang lain. Biasanya simulasi ini saya bawa untuk anak sekolah minggu, tapi hari ini untuk orang dewasa juga baik ya. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ngambil botol aqua 1,5 liter, ya. Tapi dilihat itu semua le mineral, ganti saja ya. Bapak Ibu cari botol 1,5 liter le mineral, ada ya 1,5 liter? Ada ya. Ambil botol air mineral 1,5 liter, anggap saja ya. Lubangnya dibuat lebih besar. Setiap hari masukkan koin, masuk tiap hari, bukan, maaf, masukkan 1 biji koin ke dalam botol itu. Dan koin ini koin ajaib. Besok jadi 2, besoknya jadi 4, besoknya jadi 8, besoknya jadi 16, 32, 64, 128. Lanjutnya hitung sendiri. Andaikan kalau hari ke-30 botol itu penuh. Ini biasanya kuis anak sekolah minggu ya, Bapak Ibu konsentrasi ya. Biasanya andaikan hari ke-30 botolnya penuh, hari keberapa dia 1/4 penuh? Seminggu boleh. Ada lagi mau menjawab? 15 boleh. Hari ke berapa? Tidak kedengaran? Hari ke-28 boleh. Tampung dulu ya. Hari ke-28. Ada lagi mau hari ke berapa? Hari ke-27 boleh ya. Hari ke-30 penuh ya. Ya baik, kita janjian dulu. Bapak Ibu Saudara, kita hitung. Kan setiap hari berlipat 2, betul ya? Penuhnya hari ke-30, tanggal 29 setengah penuh, betul? Tanggal 28 1/4 penuh, betul ya? Nah, yang jawab 28 benar. Penting. Untuk apa kasih kuis itu? Bapak Ibu tahu, itulah kenyataan hidup ini. Apa maksudnya? Bapak Ibu bayangkan,
Kalau Bapak Ibu yang punya botol itu, Bapak Ibu kesal. Kenapa? Kan begini, hari ke-30 dia penuh, hari ke-29 setengah penuh, 28 seperempat penuh, 27 seperempat penuh, 26 seper-16 penuh. Artinya selama 25 hari nggak ada pertambahan. Bikin nggak sabar. Kapan ada hasil? Kapan ada hasil? Betul ya? Tapi hari 26, 27, 28, 30 penuh. Banyak orang yang tidak mau berjuang hari pertama sampai hari ke-25. Kenapa? Tidak nampak hasil. Sepertiga 32. Betul kan? Tidak nampak hasil. Hasilnya itu ada terlihat di 3 hari terakhir. Nah, apa hubungannya dengan dharma? Bapak Ibu Saudara, janganlah berbuat keburukan. Keburukan itu sedikit, 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 dan terasa. Setelah 4 tahun hancur semua. Namanya apa? Eceng gondok. Pemarah, mabuk, judi, serakah, egois, gak mikirin orang, tapi dia selalu hebat, sukses, berjaya, begitu ya. Tapi setiap hari yang dia tambah keburukan, 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 tidak terlihat. Dia akan hancur, tidak terlihat. Satu ketika setelah 12 tahun, setelah 15 tahun, ambruk semua. Harta hilang, keluarga tidak ada yang mengakui, tidak ada yang mau bantu, istri atau suami hilang, anak dibawa sendiri, teman gak ada, hancur semua, semua hancur. Tinggal siapa? Biku Abijah. Iya, karena orangnya datang ke saya. Bante, saya, dunia ini tidak adil. Istri saya pergi bawa anak saya. Saya saat ini bangkrut. Saya pulang ke keluarga saya. Tidak ada yang mau terima saya. Ini kisahnya, Pak. Saya terima sendiri orangnya sebelum saya ke Thailand. Orang Jogja, bukan Buddhis. Beneran. Datang ke saya malam-malam, saya tidak kenal dia. Hari ini namanya saya lupa. Dulu namanya saya ingat. Seniman sangat terkenal. Pernah dapat international award. Beneran. Sayang saya sudah lupa namanya. Tapi kalau saya ingat pun tidak saya kasih tahu. Ya toh? Hidupnya orang, betul ya? Tapi ambruk semua. Saya kasih buku acara. Beneran. Hidup senang mati tenang. Karena dia bilang ke saya sudah mau bunuh diri. Dan buku Hidup Senang Mati Tenang itu pokok dasar agama Buddha. Bukan mau nyindir dia ya. Anda mau bunuh diri, nah mati tenang. Bukan ya. Lalu saya cari buku Super Power Mindfulness. Kasih dong. Semoga dia mau baca. Saya tidak menyangka juga dia baca. Ya, jadi seminggu dia datang 2 kali kalau saya tidak salah, meditasi bersama di wihara duduk di belakang. Bapak Ibu Saudara, jangan pelihara eceng gondok. Terus pelihara apa Bapak Bante? Koin ajaib. Ya. Kurangi marah. Dulu seminggu marah 3 kali, nanti jadi 2. Ya. Setelah 1-2 bulan jadi 1. Setelah 2 bulan lagi setengah. Ya iya toh. Berarti gimana marah setengah? Ya dulu marahnya banyak, sekarang kurang. Gitu ya. Dulu kalau marah ngambeknya 3 hari. Gak masak, gak ngomong 3 hari. Atau kalau yang suami gak pulang rumah, pulangnya malam-malam dah pokoknya 3 hari. Nah, sejak belajar dhamma kurangi dah 2 hari. Gitu ya. Ya, itu sudah agak lama 1 hari. Kamu dulu ngambek kan 3 hari. Kenapa sekarang 1 hari? Sudah mendengarkan dhamma. Gitu ya. Ini 1 hari. Setengah hari, 1/4 hari. Nanti jadi 10 menit. Itu luar biasa.
Orang Eropa itu kalau marah sebentar, aneh, dia marah setengah jam selesai. Orang Thailand lebih aneh lagi. Orang Thailand kalau marah, ini beneran, adik atau kakak atau pacar, suami atau istri marah, ngambek itu ada bahasa Thainya. Ya, kita pakai saja ngambek atau kita pakai saja marah. Orang Thai itu aneh. Dia bisa nanya orang yang marah itu, kamu masih marah nggak? Yang korban, you, dia jawab, masih marah? Ya udah, benar. Itu orang Thai. Saya merasa aneh sekali ya. Coba tiru ya di Palembang ya. Adiknya lagi marah, cicinya lagi marah. Kamu masih marah nggak? Tanya lagi, masih marah nggak? Pasti bentar lagi kena tempelan. Bapak Ibu Saudara, janganlah menyepelekan hal kecil ya. Yang namanya memperbaiki diri itu sedikit. Hasilnya menjadi sangat besar. Saya mudah mengajarkan ini di dalam suta, namanya Diga Janu Suta. Beliau mengatakan apa? Mengembangkan usaha yang tidak kenal henti, ya, mengembangkan usaha yang tidak kenal henti. Lalu beliau menambahkan mengubah yang tidak sesuai menjadi sesuai. Dua ini bahasa kerennya apa? Usaha yang tidak kenal henti itu effort, ya, effort, punya usaha, punya kerajinan, konsistensi, ya, persisten, ya. Mengubah yang tidak sesuai menjadi sesuai, manajemen. Manage itu kan mengubah yang tidak sesuai jadi sesuai. Ya, kalau pakai bahasa kuno rasanya tidak pas, tidak nyantol ya. Mengubah yang tidak sesuai menjadi sesuai. Padahal kalau diubah jadi bahasa sekarang, manajemen. Orang yang tidak punya manajemen ya kelabakan, betul ya? Dulu saya di bidang farmasi. Kalau bosnya tidak punya manajemen yang baik, barang hilang terus, terus dia stres sendiri. Aduh, usaha apotek ini susah, obat kecil-kecil nggak dijaga sedikit hilang. Tapi pertanyaan saya, ada franchise sebesar K24? Tidak ada yang hilang. Kenapa? Kalau hilang, karyawan bayar bagi rata. Itu namanya sistem manajemen. Ya, dua pelajaran terakhir saya gabung saja karena waktu kita sudah larut ya, ceramahnya sudah panjang. Dalam bahasa Sanskerta dulu kalau kita belajar di buku agama Buddha, kotoran batin itu 4. Dalam Theravada 3. Dalam bahasa Sanskerta 4. Dosa, loba, moha, irsia. Masih ada yang ingat ya? Ya, ada yang sudah nggak ingat, ada yang nggak pernah dengar. Irsia. Dulu buku SD itu ada irsia. Ya. Tapi dalam Theravada kok dosa, loba, moha, irsia kenapa nggak dibahas? Hari ini saya ingin bahas irsia. Irsia artinya iri hati, ya. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, buang jauh-jauh yang namanya iri hati. Iri hati itu tidak logis secara dharma. Saya ulangi, iri hati itu tidak logis secara dharma. Kenapa? Karena kalau kita paham hukum Kamawipaka, setiap orang itu menjalani buah karmanya sendiri-sendiri. Betul ya? Bagaimana kita mau iri hati? Kemarin saya cerita, kalau Rudi Hartono bisa jadi champion. Dari SD, setiap pukul 4 pagi dia dibangunin ayahnya untuk lari 1 jam. 4 SD. Saya umur 4 SD, orang tua saya bangunin saya 1 jam. Ya, Rudi Hartono sudah lari, jam 4 pagi dia bangun. Saya bangunnya jam 6. Setiap hari telat ke sekolah. Ditanya guru, kenapa telat? Macet bu. Macet, kamu itu telat bangun. Iya. Jalan kodok, gitu ya. Makanya saya kuat sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau iri kalau kita ngerti dharma? Setiap orang menjalani buah karmanya masing-masing. Betul ya?
dia enak sekali, dia kalau ujian nilainya selalu bagus, hidup tidak adil. Nah kamu belajar, betul ya? Dia setiap kalau ujian Senin, Jumat, Sabtu, Minggu dia di rumah belajar. Sedangkan yang satu ini Jumat main-main sama kawan, Sabtu pesta-pesta sama kawan, Minggu gak sempat lagi. Gimana ini? Besok ujian, kita sembahyang saja di kelenteng. Minta sama Kuangko, minta sama Dewi Kuan Yin, minta sama Sang Buddha. Oh Buddha, semoga besok ujian saya dapat nilai bagus. Sang Buddha penuh dengan meta. Doa saya akan terkabul. Lalu dia ingat, sampai sata bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia, terutama saya. Ya, sembahyang dia. Besok ujian nilainya 20. Lalu dia katakan apa? Buddha tidak sayang dengan saya. Anda tidak belajar. Anda menuntut nilai 100. Dan kadang-kadang di sekolah, anak yang paling pintar itu dibenci sama teman-temannya. Kadang-kadang begitu. Saya sih tidak pernah mengalami, tapi saya dengar ya sekolah lain, dia juara terus tidak ada yang mau nemani. Di Amerika namanya nerdy. Ya, anak-anak yang nerdy itu dibully kadang-kadang. Padahal apa salah dia? Dia cuma belajar. Bapak Ibu Saudara, umat Buddha tidak ada mengenal iri hati dalam kamus kita. Ingat ya, tidak ada iri hati. Yang ada apa Bante? Mudita cita. Bapak Ibu pagi-pagi ini sudah mau Imlek sebentar lagi ya. Check-in hari pertama, buka pintu. Wah, tetangganya mobil baru. Karena dia setiap hari nonton K-drama, merek mobilnya Palisade. Kenapa beli Palisade? Nonton K-drama. Palisade, wah bagus sekali. Ada orang yang nggak bisa lihat begitu. Pamer. Sedikit-sedikit mobil baru. Siapa yang sakit hati? Diri sendiri. Oh, nggak ada yang ganggu kamu. Oh, cuma beli mobil baru, salahnya apa? Betul ya? Salahnya apa? Tetapi umat Buddha melihat tetangga mobil baru. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Senang. Lihat orang lain senang, kita ikut senang. Kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Senang tetangga punya mobil baru. Sial ya. Salah juga ya. Mudita cita juga salah. Aduh gimana sih ya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, lihat tetangga punya mobil baru. Kita ingat apa? Ingat dia bekerja setengah mati. Betul ya? Kadang-kadang orang bekerja begitu keras. Kita jam 6, jam 7 kalau zaman saya dulu sudah sinetron, tersanjung. Sampai mati nggak habis-habis. Saya sih masih kecil, saya nggak ngerti. Mama saya nonton tersanjung. Mak, nonton apa? Tersanjung. Seru kata mama saya. Tersanjung. Dia masih kerja. Betul ya? Tutup toko jam 8, masih beres-beres. Jam 9 nulis akuntansi. Kita jam 9 sudah nonton. Nonton itu dulu ada nangkap hantu. Apa namanya? Mungkin ada yang masih ingat ya. Pemburu hantu. Nonton pemburu hantu. Artinya tidak ada iri hati bagi umat Buddha. Melihat orang lain bahagia, ikut bahagia. Melihat orang lain menderita, kita kalau sanggup membantu. Tidak sanggup membantu, yang mendoakannya semoga dia lepas dari penderitaan. Bapak Ibu Saudara, terakhir pelajaran saya yang paling dalam. Dalam bahasa Dharma ada yang disebut mana, M-A-N-A. Mana artinya pembanding. Sang Buddha mengatakan, begitu kita membandingkan diri dengan orang lain, akan muncul duka, penderitaan. Tetapi pembanding ini ada 3. 1, merasa kita lebih tinggi daripada orang lain, akan muncul penderitaan. Bahasa Indonesianya sombong. Ya. Yang kedua,
merasa sama tinggi dengan dia, sama saya satu level, pun juga bisa menyebabkan duka. Yang ketiga, merasa lebih rendah daripada orang lain, daripada dia, pun juga bisa muncul duka. Saya kasih contoh yang cepat-cepat aja. Andaikan ada satu orang bekerja, satu kantor karyawannya 5. Lalu bos itu mau memilih, ya silahkan dicek dulu, tidak apa-apa. Itu namanya iklan. Kalau sinetron yang berkualitas itu nonton 5 menit, iklan 5 menit, betul ya? Nah, tersanjung. Ya, kita lanjutkan ya, konsentrasi bagian terakhir. Ini benar-benar bagian terakhir ceramah saya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, satu kantor ada 5 orang. Bos mau milih 20 orang terbaik dikirim ke IKN, Ibu Kota Baru. Lalu akan dipilih dari cabang seluruh Indonesia. Cabang kita di Palembang 5 orang. Ini saingan kita 5. Lalu sudah terpilih 15 orang. Tiba-tiba di kantor kita dipilih 2 orang. Kita nggak dipilih, padahal masih ada kuota 03. Lalu bos mengatakan apa? Saya sudah pilih dari satu Indonesia, cuma ketemu 17. Kita nggak terpilih. Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita berpikir saya lebih pintar daripada 2 orang itu, sakit hatinya minta ampun, betul? Apalagi selama ini sombong. Ternyata dia tidak terpilih. Sudah tidak terpilih, kuota masih ada. Kalau kuotanya habis itu masih nggak begitu malu, betul ya? Kuota masih ada, lalu bos mengatakan cuma kepilih 17 yang layak dikirim ke IKN. Wah, kita duka luar biasa. Hanya karena berpikir saya lebih tinggi dari dia. Lalu kalau berpikir saya sama tinggi dengan dia, sakit hati juga karena tidak terpilih. Betul ya? Sakit hati juga mereka yang terkirim. Lalu bagaimana kalau selama ini kita berpikir saya yang paling rendah di antara mereka berdua, saya yang paling bodoh. Tiba-tiba kasusnya berbeda. Kita ditunjuk menjadi manajer pusat. Wah, lalu kita berpikir apa? Kenapa bos pilih saya? Itu beban berat sekali. Ada yang lebih pintar kok pilih saya? Kadang-kadang bukan masalah naik pangkat. Kadang-kadang dikasih proyek, dikasih kerjaan, susah sekali kerjaannya. Lalu kita berpikir apa? Kok saya? Itu 2 lebih pintar kok pilih saya, betul ya? Karena kenapa? Karena kita berpikir saya lebih rendah dari 2 orang tersebut. Berpikir lebih tinggi bisa muncul duka. Berpikir sama tinggi pun bisa muncul duka. Berpikir lebih rendah pun bisa muncul duka. Lalu hati saya mau pikir apa? Betul ya? Karena kalau kita ketemu teman, ketemu kolega, ketemu rival, ya pasti muncul siapa lebih pintar, siapa sama pintar, siapa kurang pintar, begitu ya? Baik, Bapak Ibu Saudara, lebih baik Anda berpikir setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin yang Anda ukur, saya lebih pintar dari dia masalah akuntansi. Tapi overall, secara keseluruhan, dia orangnya lebih luwes, tidak pernah terlambat. Dia punya nilai-nilai lain yang kita tidak punya. Betul ya? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan demikian Bapak Ibu, Anda jadi orang yang menghargai setiap orang. Dan dunia menjadi sangat indah. Benar, dunia menjadi sangat indah. Tidak ada orang yang terlihat lebih tinggi, tidak ada orang yang terlihat lebih rendah. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sebenarnya, bukankah semua orang hanya menjalani buah karmanya, betul? Ya, kita juga adalah hasil dari buah karma. Mereka adalah hasil dari buah karma. Jadi Bapak Ibu belajarlah hal demikian, hidup akan menjadi sangat baik. 8 topik hari ini Bapak Ibu.
Waduh, 50 menit ya. Tadi janjinya 30 menit ya. Molor saya. Tapi kok Bante lanjutkan? Karena saya lihat Bapak Ibu semangat sekali ya. Kalau Bapak Ibu sudah loyo, saya tutup biasanya. Jadi saya mempersiapkan bahan itu tidak harus habis. Melihat pendengar. Saya pernah mengajar di satu wihara, saya juga heran. Tidak ada yang niat belajar. Jadi saya ceramah di sini, situ ngobrol, sini main HP, situ main HP. Lalu saya sudah kasih warning gitu. Ayo Bapak Ibu Saudara semangat, belajar Dharma itu tidak setiap hari. Begitu ya? Tidak digubris juga. Sedih sekali saya ya. Apa yang terjadi Bante? Buah karma buruk mungkin berbuah. Kan gitu ya? Tidak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? 25 menit ya saya tutup. Sambil sana. Jadi tergantung yang mendengar. Kadang-kadang ditarik-tarik sampai 1,5 jam. Umat masih belum mau habis. Lanjut Bante, lanjut. Habis sudah habis, lanjut apa ya? Ya bisa lanjut, tanya jawab. Bapak Ibu Saudara, semoga Dhamma yang kita pelajari malam hari ini membawa kebijaksanaan untuk Bapak Ibu semuanya, dan semoga upacara peringatan Patidana pada malam hari ini untuk kemudian Bapak Tanda membawa kebahagiaan besar bagi beliau. Saya sungguh yakin apabila beliau hadir di sini, beliau akan sangat bahagia melihat semua keluarga, saudara dan kerabat begitu peduli memberikan penghormatan yang besar dan juga limpahan jasa. Dan semua dari kita perlu semangat mempelajari Dhamma. Semoga mendiang Bapak Tandar Utarya Sukma terlahir di alam bahagia, terlahir di alam surga, bertemu dengan Dhamma sejati, mempraktikkan Dhamma dengan giat hingga mencapai kebahagiaan tertinggi, pencapaian nibbana. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.